kalau seandainya kita benar-benar mau nih LOP kita berhasil gitu, maka kita harus bersihin semua yang ada dalam diri kita gitu, ya, bersihin semuanya. Energinya mesti bersih gitu. Nah, saya juga nggak mengatakan bahwa saya energinya bersih, cuma ketika energi itu semuanya yang terpancar adalah fokus pada apa yang kita inginkan, insya Allah jadi. Dan ada syaratnya juga gitu kan, biiznillah, atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin memang nggak jadi gitu. Dan apa yang terjadi di dunia ini ya hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Yang kita bisa lakukan cuma memesan. Dan ini penting gitu ya, penting bagi kita gitu, agar kita tidak menjadi orang yang takabur gitu ya, menjadi orang yang takabur. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Kemudian saya menemukan banyak sekali dalil dalam perjalanan saya menikmati perjalanan ilmu magnet rezeki. Misalnya dalam Al-Quran surat 51 ayat 23. Coba catat ya, 51 ayat 23 di komen. 51 ayat 23. Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantikun. Maka demi Tuhan yang punya langit dan bumi gitu ya, maka sungguh betul-betul innahu lahaq. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, saya diingetin sama mertua saya gitu ya, sama bapak mertua saya. Itu ada lam taukid, ada kata-kata innahu kan, innahu gitu kan, lahaq ya. Jadi betul-betul sungguh akan terjadi seperti apa yang ada dalam pikiran kamu, seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi dalilnya betul sekali gitu, apa yang akan terjadi ketika kita memancarkan sesuatu. Nah, hati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan dan pikirkan ya. Sebenarnya sederhana gitu ilmunya. Ketika kita memancarkan sesuatu itu jadi semuanya. Ini sambil saya terima semua permintaan ya. Ya, mestinya sih ada adminnya ya. Tapi saya belum masukin admin, baru saya sendiri. Ya. Nah, jadi ya, semuanya terpancar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Anda pancarkan? Apa yang Anda pancarkan itu betul dan itu akan terjadi. Kayak sekarang di jalanan saya ya. Nih saya mau liatin ya. Nah, tuh ya. Nah, inilah yang terjadi di depan jalanan saya. Ini kan pasti terpancar sesuatu. Apa yang saya pancarkan? Ya, apa yang saya pancarkan? Yang saya pancarkan adalah ya kebaikan gitu. Banyak kan orang memancarkannya apa? Aduh, macet banget nih gitu kan. Aduh, udah capek banget lagi gitu kan, dan seterusnya. Pulang dari jauh lagi dan seterusnya. Jadi yang terpancar adalah keluhan. Nah, apa yang harus dilakukan setiap keadaan? Makanya kalau di kita akhirnya ya, apapun realitanya bagus aja responnya. Wow, keren. Ya, jadi wow, keren ya. Orang Malaysia nih baru tahu loh kata-kata wow, keren gitu kan. Keren itu ya terbaik gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai shifting focus. Macam mana nak kawal apa yang terlintas, terkadang otomatis. Nah, jadi ini bagus pertanyaannya. Terus bagaimana caranya supaya yang terpancar yang baik-baik saja? Pertama, Anda harus pahami dulu ada konsekuensi dari apa yang Anda pancarkan. Itu dulu ya. Anda pancarkan apa jadi, Anda pancarkan apa jadi, itu yang harus Anda pahami ya. Maka akhirnya jadi ini ilmu konsekuensi sebenarnya. Anda bebas melakukan apapun. Manusia itu adalah makhluk terbaik gitu ya, ciptaan Allah. Jadi konsekuensi, kita bebas melakukan apapun, cuma nggak bebas dari apa yang kita pilih gitu ya. Kita pilih. Jadi kalau seandainya kita memilih yang terpancar itu yang bagus, itu yang jadi. Kalau kita memilih yang terpancar itu nggak bagus, itu juga yang jadi. Akhirnya fahami dulu konsekuensinya. Jadi macam mana nak kawal? Bagaimana kita mau mengawal ini gitu? Fahami dulu bahwa ada konsekuensinya. Kita nggak bisa ngawal gitu ya. Karena apapun yang terpancar jadi gitu ya. Apapun yang terpancar jadi. Nah, maka kalau seandainya apapun yang terpancar jadi, Anda akhirnya memilih kan. Jadi kalau seandainya belok kanan adalah Anda nyampe tujuan, belok kiri Anda nggak nyampe tujuan, sekarang
bagaimana cara ngawalnya gitu ya. Ya ngawalnya adalah Anda maunya apa gitu kan. Jadi kita mengawal dengan keinginan kita sendiri gitu. Jadi keinginan kita yang ingin baik gitu kan. Sebenarnya ilmu magnet rezeki itu merapihkan hukum sebab akibatnya gitu. Sebab, ada akibat. Betul, itu selalu ada. Cuma jangan sampai akhirnya misalnya begini ya, mau dapetin duit banyak, itu kan akibat. Caranya bagaimana? Caranya memperbaiki sebabnya. Sebabnya apa? Kerja yang keras gitu. Ini nggak ada hubungan. Persoalannya begitu. Kita mau dapetin duit banyak, itu nggak ada hubungannya dengan sebab kita kerja keras. Nggak ada. Ya, kenapa nggak ada hubungan antara kerja keras dengan uang banyak? Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan begitu. Nah, yang mengatakan begitu hukum sebab akibat. Sebab akibatnya kita kembalikan kepada nilai-nilai agama. Ya, sebab akibatnya apa? Kalau kamu minta ampun kepada Allah, maka uangnya akan diperbanyak. Berarti kan itu hukum sebab dan akibat. Nah, maka yang pertama, pahami konsekuensinya. Yang kedua, pahami hukum sebab akibat. Sebab akibat yang disesuaikan dengan agama gitu ya. Orang meninggal dunia karena virus corona, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara orang meninggal dunia dengan virus corona. Apa hubungannya? Nggak ada. Orang meninggal dunia itu karena dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada hubungannya antara virus corona sama kematian. Terus kenapa galau dengan, ya kalau Anda galau dengan kematian, kenapa ya jadinya kan nggak ada hubungannya gitu loh. Ya, Anda mobil nggak jalan, itu ada hukum sebab akibat. Karena remnya diinjak gitu. Anda udah pencet gas gitu, tapi remnya diinjak juga gitu kan. Nah, sebabnya itu. Tapi kemudian langkah yang Anda lakukan adalah langkah yang Anda lakukan adalah ngebuka kap mesin, kemudian ngebongkar akinya gitu ya. Terus kemudian berbagai macam hal yang Anda lakukan untuk merapikan mobil itu. Padahal nggak ada hubungannya. Mobil itu nggak jalan karena rem tangannya nggak dilepas. Ya lepas dong gitu ya. Seperti itu. Jadi ya pahami hukum sebab akibat yang ada di dalam agama. Sebab akibat yang kita pelajari di sekolah itu ternyata banyak sekali yang tidak sesuai. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita galau tanpa sebab gitu loh ya. Kita galau karena kalau kena virus corona bakal mati, karena yang mati banyak. Ya, mati banyak karena apa? Karena corona. Terus kemudian akhirnya kita di Indonesia udah mulai ada 1-2 orang yang corona gitu ya. Terus kemudian kita jadi galau. Kan jadi nggak nyambung semua gitu loh. Kenapa selama ini Anda nggak pernah galau? Padahal malaikat maut tuh ada mengintai kita gitu setiap detiknya ya. Harusnya kan kalau takut sama kematian gitu ya, Anda tuh betul-betul hidupnya tuh sangat menjaga gitu, sangat menjaga diri gitu loh. Sangat menjaga diri kalau benar-benar takut sama mati. Sebenarnya kita bukan takut sama mati gitu. Kita bukan takut sama mati, tapi takutnya sama apa? Nggak tahu deh ya, takutnya sama apa gitu ya. So teman-teman semuanya ya, jadi 1, pahami konsekuensi. 2 ya, pelajari sebab akibat agama, bukan sebab akibat yang kita pelajari di sekolah, karena nggak ada hubungannya. Orang kerja keras dapat duit banyak, nggak ada hubungan ya. Tapi kalau minta ampun kepada Allah, nanti Allah akan kasih uang banyak, itu ada ayatnya dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau pokoknya yang ada ayatnya dalam Al-Quran, hukum sebab akibat yang ada dalam Al-Quran, pelajari itu gitu. Kemudian yang ketiga ya, jadi ini kan tadi ada pertanyaan yang bagaimana cara mengawalnya supaya pikiran kita positif semua gitu kan. Yang ketiga itu memang harus latihan, nggak bisa enggak. Karena selama ini kepala kita itu selalu diisi dengan yang nggak bagus. Coba aja gitu kan, Anda berapa tahun gitu ya, berapa tahun masukin nilai-nilai nggak bagus dalam pikiran. Berapa tahun kita berdoa yang nggak bagus, berkata-kata yang nggak bagus. Akhirnya kita nggak punya pilihan lain kecuali kita latihan gitu ya, latihan. Nah makanya dalam ilmu magnet rezeki latihannya adalah disiplin kata. Kenapa disiplin kata ya? Karena disiplin kata ini adalah latihan paling mudah ya, latihan paling mudah yang bisa dipelajari oleh semua orang, sehingga akhirnya semua orang kita akan bisa membentuk lingkungan yang baik dalam hal proses pelatihan kita gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu pendidikan, cari yang paling mudah untuk berlatih gitu. Itu kalau dalam ilmu pendidikan. Nah maka kenapa akhirnya masuk ilmu disiplin kata? Ilmu disiplin kata tuh benar-benar Anda harus disiplin sekali, sangat disiplin. Kenapa? Itulah bentuk latihan kita merapihkan semua
ya. Jadi kalau bagaimana Pak Nas mengawal pikiran untuk selalu positif? Ya saya mulainya dari kata. Kata akan melahirkan pikiran yang bagus akan membantu perasaan kita menjadi perasaan yang bagus. Kemudian nanti kita pelajari spiritualnya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, jadi latihan gitu ya, nggak bisa enggak, harus latihan. Yang berikutnya, yang keempat gitu ya, Anda harus berada di lingkungan yang tepat. Karena latihan itu nggak gampang, ya. Latihan itu nggak gampang. Berapa tahun kita harus pikir yang bagus, berapa tahun kita ya betul. Ya coba bayangkan berapa tahun kita berpikir nggak bagus, berapa tahun kita berkata-kata nggak bagus. Akhirnya itu juga yang melahirkan ilmu yang namanya detox rezeki. Kita pengen banget gitu, goal kita tuh tercapai saat ini, hari ini. Padahal konsekuensi terhadap sebab yang kita lakukan itu udah ketanam jauh banget gitu loh, banyak banget gitu ya. Maka ya udah sabar aja dengan prosesnya. Jadi sabar menjalani proses. So itu ya. Jadi Anda harus mengisi ruang ya, ruang lingkungan Anda. Makanya mudah-mudahan dengan Anda mengikuti ini juga bagian dari upaya itu gitu ya, upaya untuk merapihkan kehidupan kita. Karena kita nggak mungkin bisa sendirian, nggak mungkin bisa ya, sendirian nggak mungkin bisa. Apalagi di tengah-tengah lingkungan yang nggak bagus gitu ya. Itu Anda pasti ikut arus gitu ya, pasti ikut arus ya. Makanya Anda harus betul-betul berada dalam lingkungan milieu yang tepat ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan ada teknologi, yuk kita gunakan sama-sama gitu ya. Jadi lingkungan yang tepat. Kemudian yang terakhir gitu ya, yang terakhir sebenarnya sih masih banyak, tapi lebih kurangnya minta sama Allah ya. Karena kita sendiri nggak mungkin bisa, lingkungan juga nggak bisa, tapi minta sama Allah ya. Minta sama Allah terhadap upaya yang kita lakukan. Jadi kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong gitu. Oke, yang kelima, minta sama Allah. Minta sama Allah agar upaya kita dimudahkan oleh Allah. Makanya kenapa ini lahirlah ilmu Garpu Tala. Karena kita nggak mungkin bisa konsisten dengan pikiran diri kita sendiri, wong. Kita ngejaga jantung kita nggak sanggup gitu. Apalagi ngejaga dunia yang nggak jelas, dunia kuantum kita. Nah, so teman-teman semuanya, ya akhirnya makanya kenapa yang kelima ini dia lahirlah ilmu Garpu Tala. Kenapa? Saya pun nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya gitu kan, Pak Nas gimana? Ya udah Garpu Tala aja gitu. Kayak sekarang ini gitu ya kan corona gitu. Ya udah Garpu Tala aja masing-masing gitu. Ya, Garpu Tala masing-masing. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. So teman-teman semuanya, mudah-mudahan materi ini atau pembicaraan ini bisa memberi ya pencerahan lagi ya buat saya pribadi gitu kan, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama konsisten gitu ya, memancarkan yang bagus. Satu, tadi ya, bagaimana kita supaya konsisten memancarkan yang bagus. Satu, pahami bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita pancarkan. Dua, ya, ketahuilah sebab akibat yang benar dari agama ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus latihan untuk memancarkan yang bagus-bagus dengan cara disiplin kata. Kemudian yang keempat, cari lingkungan yang baik ya. Kemudian selaraskan semuanya, suami, anak, istri, semuanya bagusin semuanya. Itu untuk memudah. Kemudian pilih teman. Dan yang terakhir, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dulu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rapihkan semua keimanan kita ya, gembirakan kita dengan kabar-kabar terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati hidup ini ya, nikmati hidup ini bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.